Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas tentang hukum Pascal dan gaya apung atau dalam bahasa Inggris buoyancy. Gaya apung juga disebut kadang-kala dengan nama gaya Archimedes. Jadi ada dua pokok bahasan dalam video ini, yang pertama hukum Pascal dan gaya Archimedes. Saya akan mulai dari hukum Pascal. Apa itu hukum Pascal? Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah sama besar. Jadi contoh penggambarannya bisa kita lihat di sini di gambar sebelah kiri bawah. Jadi di sini ada dua piston ya yang terhubungkan dengan fluida. Kemudian di sini ada luas permukaan yang lebih kecil di sebelah kiri, tapi sebelah kanan luas permukaannya lebih besar, luas pistonnya. Kalau di piston satu ini yang sebelah kiri itu mendapatkan gaya sebesar F1, maka di sini mendapatkan gaya sebesar F per A1 kan, F1 per A1. Nah, tekanan ini akan diteruskan ke sana sehingga di piston ini mendapatkan tekanan sebesar tekanan yang sama gitu. Akibatnya apa? Kalau A-nya besar kan berarti F-nya menjadi lebih ya, maka dengan tekanan yang sama, maka di sini akan mendapatkan gaya yang lebih besar gitu, yang berbanding lurus dengan tekanan, dengan luas permukaannya. Oke, nanti kita coba untuk lebih memahami ini, kita akan coba bahas beberapa soal gitu ya. Tapi kita coba lihat dulu ada beberapa aplikasi dari hukum Pascal yang kita bisa temukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti ini ya. Ini di sebelah kiri atas ini dongkrak ya, dongkrak hidrolik gitu ya. Jadi kita gunakan di sini ada piston satu gitu ya. Luas permukaannya kecil, kemudian di sini piston yang keduanya lebih besar gitu ya. Jadi dia punya gaya angkat yang lebih besar gitu ya, karena permukaannya lebih besar gitu. Kemudian ini juga ada biasanya di tempat cuci mobil ada dongkrak, bukan dongkrak ya, ada pengangkat mobil hidrolik gitu ya. Jadi di sini mungkin kita hanya tekan dengan gaya yang kecil gitu ya, karena di sini ada luas permukaan yang lebih besar, maka dia akan mengangkat dengan mudah mobil ini. Kemudian ada juga di sepeda motor atau di otomotif, yaitu rem cakram. Rem cakram itu sebenarnya adalah menggunakan hukum Pascal gitu ya. Jadi tuas rem dengan permukaan yang kecil gitu ya, kemudian diteruskan ke piston yang ada di cakram gitu ya. Jadi dia menggrip lebih kencang gitu, lebih kuat di cakramnya. Oke, untuk lebih jelasnya kita coba bahas soal berikut ini. Jadi ada sebuah mobil yang beratnya 8.000 Newton dan akan diperbaiki bagian bawahnya. Mobil tersebut diangkat dengan alat pengangkat mobil. Piston kecil pada alat pengangkat mobil itu diberi gaya 200 Newton. Nah, jika luas penampang piston kecil itu 5 cm persegi, berapakah luas penampang piston besar supaya bisa mengangkat mobil yang beratnya 8.000 Newton ini? Oke, kalau kita gambarkan mungkin biar lebih jelas, kira-kira gambarnya seperti ini. Saya gambar dulu. Oke, kira-kira gambarnya seperti ini ya. Jadi kita akan mengangkat mobil ini yang beratnya 8.000 Newton. Jadi di sini tuh ada berat 8.000 Newton. Berarti kira-kira 800 kg ya. Kemudian ini di luas permukaan yang kecil itu 5 cm persegi. Anggap aja ini A1 sama dengan 5 cm persegi. Di sini A2. A2-nya ditanya. Nah, sedangkan piston kecil pada alat pengangkat mobil itu diberi gaya sebesar 200 Newton. Berarti di sini ada F1 sama dengan 200 Newton. Nah, yang tanya berapa nih luas permukaan kedua. Nah, ini kan kita bisa gunakan hukum Pascal ya. Jadi tekanan itu sama dengan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1-nya berapa? 200 dibagi A1 5 cm persegi ya. Kalau kita ingin berubah ke meter persegi berarti kan 5 kali 10 pangkat minus 4. Ini F2-nya kita harus melawan sebesar 8.000 Newton. Berarti ini bisa nih 8.000 Newton dibagi A2. Maka kita dapatkan nih A2-nya sama dengan 8.000
kali 5 kali 10 pangkat minus 4 dibagi dengan 200. Nah, ini dapatnya adalah 0,02 meter persegi, atau dalam cm persegi ya berarti 20 ya, 1, 2, 3, 4 ya, 20 cm persegi. Oke, itu untuk soal pertama, untuk soal hukum Pascal. Oke, selanjutnya adalah gaya buoyancy ya, gaya apung atau buoyancy. Apa itu gaya buoyancy? Buoyancy itu adalah gaya apung atau gaya ke atas gitu ya. Pada saat ada sebuah benda yang dicelupkan ke dalam sebuah fluida gitu ya, dia akan mendapatkan gaya angkat gitu. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ada sebuah lempengan ini mempunyai volume tertentu. Kita bisa lihat nih, di sini ada tebalnya sebesar H gitu ya. Tebal bendanya. Kemudian ini ada luas permukaan atas, luas permukaan bawah. Asumsikan sama gitu ya, karena bentuknya seperti ini. Kalau kita lihat, kita tahu bahwa tekanan hidrostatik itu kan P sama dengan rho GH ya, gitu ya. Rho GH itu adalah kedalaman dari permukaan fluida sampai ke benda tersebut, gitu ya, ke posisi tertentu, kedalaman lah. Kalau kita lihat di sini, tekanan di dindingnya kan nggak ada perbedaannya, karena jadi tekanan itu kan segala arah, dan gaya itu sama dengan P kali A gitu. Kalau kita lihat di arah sini, karena tekanan itu ke segala arah, maka kita dapat tekanan ke sana kan gitu ya. Tapi ini saling menghilangkan nih, makanya dia tidak bergerak ke kanan atau kiri gitu. Nah, tapi yang bisa kita lihat, yang perbedaan adalah kalau kita tinjau gaya yang ke arahnya vertikal. Nah, kita lihat di sini, di atas, di permukaan atas, kalau gambar seperti ini, maka dia mendapatkan gaya di titik ini ya, anggap aja di atas gitu ya, permukaan atas gitu ya. Jadi kalau saya tulis gini, di permukaan atas, maka P atas itu sama dengan rho dikali G dikali dengan ini dalamnya adalah S kan gitu, rho GS. Berarti dia menekan ke bawah, gaya yang ke bawah oleh tekanan ini adalah F-nya sama dengan rho GS dikali dengan A gitu. Sebaliknya di permukaan bawah gimana gitu? Di permukaan bawah dia kan lebih dalam kan gitu. Kalau misalnya sampai permukaan atas itu S, maka sampai permukaan bawah itu kan S plus H kan. Jadi tekanan bawah itu sama dengan rho dikali G dikali dengan S plus H. Oke, jadi F yang bawah ya. Ini F atas sorry ya, saya lupa tulis. Berarti sama dengan rho dikali G dikali S plus H dikali dengan A. A-nya sama kan gitu. Di sini kita bisa lihat nih ada perbedaan gaya. Gaya yang ke atas oleh permukaan bawah ini lebih besar dibandingkan dengan gaya yang ke bawah. Jadi ada delta F nih. Jadi gaya buoyancy-nya itu sama dengan delta F-nya. Delta yang F bawah kurang F atas. Jadi ini rho G S plus H dikali A dikurangin rho G rho G H dikali dengan A. Jadi gaya buoyancy-nya H dikali A itu kan volume gitu ya. Jadi rho dikali G dikali dengan volume. Ini gaya buoyancy. Volume itu apa? Volume ini adalah volume yang tercelup, atau saya tulisnya celup ya, V celup. Kalau dia sebagian yang mencelupnya, jadi tidak kita hitung semua. Nah, saya tulis kembali bahwa gaya buoyancy atau gaya Archimedes adalah rho fluida ya, rho fluida dikali dengan G dikali dengan volume yang tercelup. Nah, ini gaya buoyancy.
Gaya buoyancy juga menjelaskan bahwa benda itu bisa kita tentukan dapat terapung, kemudian mengambang atau tenggelam gitu ya. Kalau misalnya rho-nya lebih kecil dibandingkan rho fluida, dia pasti akan mengapung. Kalau dia sama dengan, maka dia akan mengambang ya di tengah-tengah. Tapi kalau misalnya dia lebih besar massa jenisnya dibandingkan dengan massa jenis fluida, maka dia akan tenggelam. Oke, ini penjelasan singkat mengenai buoyancy. Kita akan coba kerjakan soalnya ya habis ini. Oke, untuk lebih jelasnya kita coba kerjakan soal berikut. Jadi ada sebuah benda tercelup sebagian dalam cairan yang memiliki massa jenis 0,75 gram per cm kubik. Jadi kita dikasih tahu nih, rho fluidanya adalah 0,75 gram per cm kubik atau 750 ya kilogram per meter kubik. Seperti ditunjukkan oleh gambar berikut. Jika volume benda yang tercelup adalah 0,8 dari volume totalnya, tentukan massa jenis benda tersebut. Dalam kondisi seperti ini kan setimbang, berarti gaya berat Fw itu sama dengan gaya buoyancy-nya. Nah, gaya berat itu kan M kali G. Sedangkan gaya buoyancy itu adalah rho fluida dikali G dengan volume yang tercelup, V celup. Massa, kita balik ke berat, massa itu kan rho benda dikali dengan G. Rho benda dikalikan dengan V benda kan gitu. Ini kan massa dikalikan dengan G. Sedangkan gaya buoyancy itu adalah rho fluida dikali G dengan volume yang tercelup. Volume yang tercelup itu adalah 0,8 dari volume totalnya gitu. 0,8 dikali volume benda gitu. Udah, kita tinggal hitung, kita masukkan angkanya, atau G-nya bisa kita coret ya. Ini G bisa kita coret. Sehingga yang ditanya itu kan massa jenis benda ya. Rho bendanya berapa sih gitu ya. Jadi rho benda itu sama dengan rho fluida dikali dengan 0,8 volume benda dibagi volume benda gitu ya. Tinggal dimasukin angkanya nih. Rho benda berapa? Rho fluida berapa? 0,75, berarti kan kita masukin nih 750 kg per meter kubik dikali 0,8 dikali dengan VB dibagi dengan VB ya. VB nya bisa kita coret, jadinya tinggal kita masukkan nih 750 kali 0,8, dapatnya dapat 600 kg per meter kubik gitu. Oke, selanjutnya adalah mengenai hidrometer. Hidrometer ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur spesifik gravity ya. Perlu saya ulangi sedikit bahwa spesifik gravity ini adalah perbandingan antara massa jenis dari sebuah benda gitu dibandingkan dengan massa jenis air gitu ya. Nah, alatnya seperti apa? Alatnya bisa digambarkan seperti yang saya tunjukkan di sebelah kiri ini. Jadi ada sebuah gelas tabung kaca gitu ya, gelas ukur lah ya. Nah, di bagian bawahnya ini ada timbal atau plumbum gitu sebagai pemberat, sehingga pada saat kita masukkan ke dalam sebuah fluida, dia akan mengapung seperti ini. Nah, volume yang tercelup ini kan yang menyebabkan adanya gaya Archimedes gitu, gaya apung. Sedangkan timbal ini sebagai pemberat yang menyebabkan dia tenggelam di bagian bawah. Nah, untuk mengkalibrasi sebuah hidrometer maka digunakan air murni gitu ya. Dan tingkat kedalamannya dituliskan ditandai dengan 1. Jadi kalau misalnya dia fluidanya itu lebih ringan dibandingkan dengan air, maka dia akan lebih tenggelam kan gitu ya. Maka ada delta Z di sini.
Tapi sebaliknya, kalau misalnya massa jenisnya lebih besar dibandingkan dengan air, maka kan dia lebih lebih terapung kan, delta Z-nya ke arah bawah gitu. Seperti itu. Prinsip kerjanya seperti itu. Nah, ini ada contoh ya seperti ini. Jadi tentukan hubungan antara SG itu specific gravity dengan delta Z, beda ketinggian gitu ya, dengan titik referensi 1,0 gitu ya. Jadi untuk menjawab ini, oke, untuk yang nomor A ini ya, yang A saya kerjakan di sini. Kita coba dulu, kalau misalnya dia air itu kan berarti dia kedalamannya Z0 ya, dia kedalamannya Z0, atau kita bisa tulis bahwa gaya berat itu sama dengan gaya apungnya kan gitu ya, gaya buoyancy-nya gitu ya. W itu weight, gaya berat gitu ya. Gaya beratnya itu kan berarti untuk di air water ya, di air gitu ya, F W di air sama dengan rho air dikali dengan G dikalikan dengan Z0. Ini kan dia satu ya, ini Z0 nya begini. Nah sedangkan untuk fluida yang bukan air, misal FW di fluida lain gitu ya, itu kan sama dengan gaya buoyancy-nya kan, gaya buoyancy juga sama gitu. Nah gaya berat di fluida itu kan berarti sama dengan rho fluida dikali dengan G dikalikan dengan Z0 plus delta Z gitu. Ini tergantung nih, plus minusnya tergantung dari tingkat level dari berapa besar massa jenis dari fluida yang kita uji gitu. Semakin berat maka ya delta Z-nya positif. Tapi kalau dia ringan maka delta Z-nya negatif gitu kan. Nah, berarti karena gaya berat baik di air maupun di fluida itu sama gitu ya, maka kita bisa tuliskan bahwa Fw di buoyancy di air, karena F weight berat di air itu sama dengan F berat di fluida, maka saya bisa tulis bahwa rho air kali G dikali Z0 sama dengan rho fluida dikali G dikali Z0 ditambah delta Z. G-nya bisa kita coret, sehingga rho fluida yang kita uji itu sama dengan Z0 dibagi Z0 plus delta Z gitu ya, dikalikan dengan rho air gitu. Nah ini adalah hubungan ya, korelasi antara beda ketinggian delta Z dengan SG. Atau karena yang ditanya dengan SG ya, SG itu kan rho fluida dibagi rho H2O ya, maka itu sama dengan Z0 per Z0 ditambah delta Z gitu. Oke, ini yang A. Bagaimana dengan yang B? Untuk yang B saya pindahkan dulu di sini ya. Jadi berapakah massa timbal yang harus diletakkan ke gelas ukur agar tercelup 10 cm pada gelas ukur dengan dimensi diameter 1 cm. Ya, asumsikan massa gelas ukur dapat diabaikan. Oke, kalau seperti ini sama aja sebenarnya ya. Jadi F weight si lid ini, si timbal gitu ya, sama dengan gaya buoyancy-nya gitu kan. Nah, F weight-nya ini kan berarti massa dikalikan dengan gravitasi sama dengan gaya buoyancy-nya. Rho fluida dikali dengan rho fluida dikalikan dengan G dikalikan dengan volume yang tercelup. Nah, untuk tercelup 10 cm ini kan asumsi ini air ya.
Ya tergantung sih ininya apa ya. Kalau untuk sebagai kalibrasi ini air, ya berarti ini 10 cm ya sininya Z0-nya. Maka saya bisa tulis gini, ini massa dikali G, ini rho fluidanya, rho air ya, berarti 1000 dikali G dikali volume yang tercelup. Yang tercelup berapa? Yaitu A dikalikan dengan Z0 gitu kan. Kalau saya tuliskan lagi ini bisa coret ya G-nya. Berarti massa itu sama dengan 1000 dikali dengan A-nya adalah ini diameter 1 cm ya. Berarti A-nya kan 1/4 pi dikali D kuadrat dikali dengan Z0. Berarti massa sama dengan 1000 dikali 1/4 pi dikali 0,01 kuadrat dikali dengan Z0-nya yaitu 10 cm 0,1. Maka ya dapatlah massa timbal yang dibutuhkan adalah didapat 0,0078 kg. Oke, ini soal mengenai hidrometer, yaitu alat ukur yang digunakan untuk menentukan SG ya, specific gravity. Oke, selanjutnya ada soal terakhir untuk pertemuan kali ini, yaitu seperti ini. Sebuah kren digunakan untuk mengangkat beton di dalam laut. Jadi massa jenis air laut kita asumsikan 1025 kg per meter kubik. Dengan dimensi beton itu 0,4 ke 0,4 dikali 3 meter. Dan massa jenis beton itu 2300 kg per meter kubik. Nah, yang tanyakan tentukan tegangan tali pada saat beton ada di udara. B. Tentukan tegangan tali pada saat beton berada dalam air laut. Oke, kita coba kerjakan. Untuk di udara gitu ya, untuk di udara ini gambarnya gitu ya. Jadi ini misalnya beton, kemudian ya intinya ada tegangan tali ke atas gitu, tension gitu ya. Di sini ada W. Jadi ya tegangan talinya T-nya sama dengan W gitu. Ini kita hitung aja M dikali dengan G atau rho dikali V dikali G. Rho-nya ini ya, rho beton ya. Rho betonnya 2300 dikalikan dengan volume betonnya kan bentuknya balok ya. Jadi 0,4 kali 0,4 kali 3 meter dikalikan dengan G. Ini jadi sama dengan Newton. Ini G-nya saya ganti 10 aja biar gampang. Ganti 10, jadinya ini 11.040 Newton. Nah, sekarang bagaimana kalau dia ada di air laut gitu ya? Di sini jadi ada dua nih. Di sini ada W, di sana ada gaya apung F buoyancy, tapi ada juga satu lagi ada tegangan gitu. Jadi hukum Newtonnya seperti apa? Berarti anggap aja yang ke atas positif ya. Berarti tegangan ditambah dengan F buoyancy sama dengan W gitu ya. Yang ditanyakan tegangan, berarti tegangannya adalah gaya berat dikurangin dengan F buoyancy gitu ya. Gaya beratnya tadi sama ya, ini W-nya segini 11040. Nah, tapi kena gaya buoyancy yaitu rho fluida, rho air laut ya. Rho fluida, rho F aja ya. Maaf. Rho fluida dikalikan dengan G dikalikan dengan volume yang tercelup, yaitu sama ya, volume balok. Karena semua yang tercelup ya kita asumsikan. Maka ini saya pindahin ke sini aja ya. Kalau saya ganti warna biru bisa nggak sebentar? Ini saya ganti warna biru ya, biar kalau ke arah merah-merah ini kelihatan tintanya gitu. Jadi ini saya teruskan, berarti T-nya itu sama dengan 11040 dikurangin dengan rho fluidanya air laut ya, 1025 dikali gravitasinya 10, maaf, 10 dikali dengan volume baloknya sama ya, tadi 0,4 kali 0,4 kali 3 gitu ya. Jadi dapatlah tegangan talinya adalah dapatnya 6120 Newton gitu ya. Jadi artinya apa? Pada saat dia di air laut ini nggak terlalu berat nih kita ngangkat si
beton ini gitu. Tapi begitu keluar dari air laut, maka kita butuh gaya yang lebih besar karena pada saat di laut ada bantuan dari buoyancy gitu ya. Oke, ini adalah contoh soal terakhir mengenai buoyancy. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.